Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Setelah Tuhan menunjukkan dengan begitu jelas siapa yang benar melalui penghakiman atas Korah dan para pengikutnya, ternyata bangsa Israel masih belum belajar. Bilangan pasal 16 ayat 41 berkata, "Tetapi keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Katanya, kamu telah membunuh umat Tuhan." Saudara, ini sungguh ironis. Mereka baru saja melihat penghakiman Allah secara nyata, tetapi hati mereka tetap keras. Ini mengajarkan satu kebenaran yang sangat penting. Mukjizat tidak selalu mengubah hati yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Seseorang bisa melihat kuasa Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyaksikan pekerjaan Tuhan, namun tetap mengeraskan hati jika tidak sungguh-sungguh bertobat. Akibatnya, murka Tuhan kembali dinyatakan. Itulah mulai menyebar di tengah umat. Dan di tengah situasi itu, Musa berkata kepada Harun agar segera mengambil pedupaan, mengisinya dengan api dari mezbah, dan berlari ke tengah umat untuk mengadakan pendamaian. Lalu ayat 48 mencatat satu kalimat yang sangat kuat. Demikianlah ia berdiri di antara orang mati dan orang hidup, sehingga berhentilah tulah itu. Saudara, ini adalah gambaran yang sangat dalam secara rohani. Harun berdiri sebagai imam, sebagai perantara, berdiri di antara kematian dan kehidupan. Ia membawa pendamaian. Ia berdiri di tempat yang berbahaya. Ia tidak lari dari umat yang berdosa. Ia justru berlari menuju mereka dengan membawa pendamaian. Dan disinilah kita melihat bayangan yang sangat indah tentang Yesus Kristus. Yesus adalah imam besar yang sempurna. Ia bukan sekedar berdiri di antara orang hidup dan orang mati. Ia masuk ke dalam kematian itu sendiri, menanggung murka Allah di kayu salib, supaya kita menerima hidup. Rasul Paulus berkata bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Saudara, dunia kita hari ini penuh dengan kematian. Bukan hanya kematian fisik, tetapi kematian rohani, dosa, kekerasan hati, kebingungan, kompromi, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Dan Tuhan masih mencari orang-orang yang bersedia berdiri di tengah, berdoa, melayani, menggembalakan, menginjili, dan membawa orang kepada Kristus. Renungan hari ini menegaskan dunia membutuhkan orang-orang yang tidak hanya melihat kerusakan, tetapi berdiri di tengahnya membawa pendamaian Tuhan. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita hanya mengeluh melihat kerusakan rohani di sekitar kita? Ataukah kita bersedia berdiri di tengah, berdoa, melayani, dan membawa orang kepada Kristus? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena di dalam Kristus Engkau telah menyediakan pengantara yang sempurna bagi kami. Ampuni kami jika kami lebih sering mengkritik daripada berdoa, lebih sering mengeluh daripada melayani. Bentuklah kami menjadi pribadi yang bersedia berdiri di antara umat, membawa doa, kasih, dan kebenaran-Mu kepada dunia
yang terluka. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk membawa kehidupan di tengah dunia yang sedang binasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.